Selamat sore, jumpa lagi dengan saya di Raden Mas Zero. Oke, sore ini kita akan membahas masalah apa lagi ya? Apa bagus dibahas? Kamu bosan di rumah karena adanya lockdown, adanya social distance ini. Kita akan membahas beberapa hal yang bisa membuat kamu tidak bosan di rumah. Oke, berikutnya hal-hal yang dapat membantu kita menghilangkan bosan atau jenuh kita di rumah. Ini berikut ya. Kalau untuk dari saya lebih sering mengembangkan hobi atau kekreativitasan kita yang tertunda. Pertama, kita bisa mencoba menggambar. Menggambar itu tidak harus menentu terhadap gambar yang bagus atau apa, tapi kita dapat meluangkan waktu untuk membunuh hal yang membosankan. Bisa menggambar menggunakan pensil atau melukis. Pensil warna juga tidak apa-apa, satu hal yang positif. Yang kedua, kita dapat bercocok tanam atau menanam tumbuh-tumbuhan yang mungkin sebagian dari kita menyukai menanam tumbuh-tumbuhan tersebut. Boleh di pekarangan, boleh secara organik, ataupun hidroponik yang memakai pipa atau apa untuk diinstalasikan ke halaman-halaman rumah kita. Setidaknya dapat membunuh waktu untuk beberapa saat dan kita tidak terlalu jenuh dalam menghabiskan hari tersebut. Ketiga, bagi yang menyukai otomotif seperti saya kadang-kala meluangkan waktu untuk membenarkan atau memperbaiki sepeda motor saya yang rusak, mengecek olinya, mengganti oli jika olinya berkurang, menyetel rantai atau mencuci motor tersebut, asal setidaknya kita mempunyai aktivitas dan tidak menjadikan kita bosan berdiam diri di rumah. Mungkin berbeda juga yang menyukai mobil atau ya apalah yang berhubungan dengan otomotif. Silakan Anda berkreasi, mungkin Anda mempunyai bakat lebih, mungkin bidang mengelas atau apa, dapat membuat motor modifikasi atau custom. Silakan, mungkin Anda akan menggambarnya dahulu lalu merakitnya, terserah Anda. Bagi yang suka di mesin juga boleh cunap mesin, bersihkan karbu apa, penting kita punya kegiatan. Selanjutnya yang sering saya lakukan itu menulis sesuatu, menulis pengalaman hidup saya dalam bentuk tulisan diary atau catatan-catatan kecil yang dapat mengembalikan ingatan-ingatan saya kepada kenangan-kenangan atau memori-memori masa-masa sebelumnya, masa-masa muda saya sebelum saya menikah, mungkin saat saya berkuliah atau apa. Bisa menulis dalam bentuk blog atau ya ada yang disediakan oleh internet, kita dapat menulis. Bisa juga yang suka seni rupa juga boleh sih. Itu tambahan khusus bagi yang penyuka seni rupa, patung, tanah liat, atau mengukir dari kayu, bisa juga sih. Selanjutnya bagi yang suka makeup, laki-laki maupun perempuan sih bisa saja sih, sebab kebanyakan makeup artis kan tidak hanya perempuan tapi ada laki-laki juga. Silakan mengembangkan hobi yang lagi tertunda. Selanjutnya kalau untuk saya memasak sih, saya juga mencari olahan masakan baru. Betul, saya suka makan.
Saya suka kuliner, jadi saya suka masak. Next, yang suka menyervis, mungkin punya bakat di bidang elektronik, bisa memperbaiki mungkin alat pemutar Anda yang rusak, handphone Anda yang rusak. Mungkin Anda bisa sekalian mengembangkan hobi atau skill yang Anda miliki yang mungkin selama ini tertunda karena pekerjaan Anda. Bisa sekaligus merakit sesuatu hal-hal yang baru, mungkin membuat hal-hal baru atau memperbaiki hal yang sudah ada tapi mungkin dia rusak. Bisa lanjut. Selanjutnya itu berolahraga. Saya sering berolahraga, naik sepeda bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Yang penting kita menjaga jarak, memakai masker. Itu masih terhitung aman untuk kita hidup di masa pandemi ini. Kalau yang terlalu takut, bisa bersepeda tapi hanya di sekitaran lingkungan rumah bisa. Yang penting kita dapat melakukan suatu aktivitas yang dapat membunuh rasa bosan kita selama berada di rumah. Bagi yang tidak memiliki sepeda, bisa melakukan olahraga kecil, jogging, mungkin lari-lari kecil di sekitar area rumah, ataupun olahraga dasar seperti push up, pull up. Tapi jangan terlalu berlebihan, sebab jika kita berlebihan nanti akan menjadikan sakit di sendi-sendi kita. Untuk yang tidak terlalu kuat berolahraga fisik, mungkin yang sudah berumur, boleh mencoba yoga atau menenangkan diri, meditasi, bisa juga sambil membunuh waktu. Terus selanjutnya bisa juga kita melakukan kegiatan-kegiatan membersihkan diri. Renang, mungkin yang punya kolam renang. Kalau yang nggak punya kolam renang ya di kali belakang rumah. Jangan mandi di kolam renang orang, mandi di kolam renang sendiri, kali belakang rumah. Mandi secara rutin juga baik, membersihkan diri. Sebab kita memakai sabun menurut WHO selama 20 menit dapat membantu mencegah virus-virus untuk hinggap di tubuh kita. Dan sebagai catatan juga, kita mencuci tangan itu menggunakan sabun itu sudah baik. Tidak perlu harus dengan sabun khusus atau hand sanitizer, tidak perlu. Hand sanitizer itu berguna hanya untuk jika kita tidak memiliki sabun atau air yang kita temukan, air mengalir, kita dapat memakainya untuk sementara. Dan pemakaian secara berlebihan terhadap alkohol akan menyebabkan tangan kita menjadi iritasi. Itu saja sebagai tambahan. Membersihkan diri selain mandi, banyak juga sih. Biasa kan potong kuku, karena kelamaan di rumah sudah tidak tahu kuku kita menjadi panjang. Rambut, kalau saya untuk sementara sempat potong rambut, sudah gondrong, tapi kemarin sempat bikin jadi krul biar sedikit terlihat bergelombang. Itu hanya untuk mengisi waktu agar tidak terlalu begitu bosan di rumah. Selanjutnya apa yang sering saya lakukan? Membersihkan rumah juga bisa bersama keluarga, menata kembali rumah. Itu caranya. Bersihin dulu, kita rubah bentuknya. Tempat-tempat yang sudah semestinya seperti biasa kita lihat, kita coba bikin nuansa baru, kayak meja mungkin kita pindah, kita geser atau apa. Jadi kita tidak suntuk atau tidak bosan melihat bentuk-bentuk rumah seperti begitu saja. Mungkin sofanya kita geser, tempat tidur kita geser, lemari pakaian kita geser. Bisa untuk rumah pada umumnya. Bisa juga kita untuk membersihkan kamar. Bagi yang masih jomblo, membersihkan kamar kos, menata kembali pakaian-pakaian yang mungkin selama ini dari awal tidak pernah tertata, mungkin kita lipat kembali atau kita setrika kembali dan tata kembali biar lebih baik. Sekalian mengisi waktu daripada kita bosan berada di rumah. Selanjutnya yang suka tadi bercocok tanam, suka menanam bunga-bungaan,
boleh juga sih menata kebun kembali, mungkin pohonnya dipangkas lagi, yang sudah ada tanaman-tanaman yang sudah disiram kembali, itu dapat menjadi satu hal yang dapat membunuh waktu selama kita berada di rumah. Selanjutnya ya, bagi pencinta game baik game Android dan game kartu mungkin atau apa jenis game-gamenya, ada beberapa jenis sih. Untuk game itu ada game Android kita bisa bermain, mungkin ada yang suka bermain Mobile Legends, PUBG, tapi jangan sampai adik, bermain aja semua untuk mengisi waktu yang kosong sambil menunggu mungkin waktu-waktu sebelum makan atau sebelum mandi gitu, mungkin atau sudah berolahraga sambil menghilangkan keringat kita bisa bermain game. Itu dapat membunuh waktu. Untuk yang tidak mempunyai gadget atau apa, atau tidak terlalu begitu suka dengan game-game konsol, mungkin PS atau apa, yang tidak terlalu begitu suka, bisa bermain game kartu. Tapi dalam artian bukan judi loh, kita bermain game seperti biasa, soliter atau apa. Yang mungkin punya uang lebih kan bisa beli game Uno, main Uno sekaligus dengan Uno Stako itu bisa dimainkan, bisa main Ludo, bisa main ular tangga, bisa main Monopoli, banyak sih hitungannya, banyak game-game untuk membunuh waktu biar kita tidak suntuk di rumah dan hanya berpikiran akan pergi kemana. Jadi kita di rumah terasa enak, hubungan kita juga dengan keluarga tetap terjalin hangat. Untuk yang suka bermain game gadget juga tapi anak-anaknya, untuk membantu anak-anaknya sekaligus bersekolah, banyak sih game-game edukasi juga buat anak-anak yang di bawah umur, untuk belajar membaca, belajar menghitung, belajar mengenal angka, mengenal warna, mengenal bentuk, mengenal hewan. Kan banyak tersedia di internet saluran-saluran aplikasi yang disediakan oleh Play Store, boleh dicari banyak kok. Terus ada game-game juga sih edukasi untuk orang yang dewasa yang tidak terlalu suka game-game seperti game-game permainan, tapi game-game edukasi banyak sih. Belajar bahasa Inggris pakai game bisa, banyak tersedia di aplikasi App Store, bisa dicari sendiri. Terus waktu kita perlu beristirahat juga sih. Beristirahat itu banyak. Kalau kita hanya berpikir kan tidur itu adalah istirahat, tidak. Kita bersantai sambil menonton TV dengan posisi rileks, itu kita beristirahat juga. Menonton TV, menonton film itu membunuh waktu juga sambil kita beristirahat. Setelah mungkin beraktivitas, habis berolahraga, habis bercocok tanam atau habis melakukan kegiatan apa, kita bisa beristirahat. Itu ya kita kumpul keluarga juga, bercerita, berbagi senda gurau, bercanda, memberikan teka-teki, tanya jawab atau apa, bercerita lucu, stand up itu nggak masalah, sambil membunuh waktu dan menghilangkan rasa bosan kita berada di rumah. Yang terpenting bagi saya untuk menghilangkan, sebenarnya sih bukan untuk membunuh waktu sih, tapi sebaiknya dalam setiap hari itu untuk membunuh bosan ini untuk menambah rasa kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita banyak bisa melakukan hal. Saya dari Kristen, saya sering membaca kitab suci saya. Yang dari Islam mungkin bisa begitu juga, belajar mengaji. Yang selama ini tidak bisa mengaji mungkin belajar mengaji, baca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, berdoa. Itu umum sih untuk yang, tapi bukan untuk membuang waktu, tapi kita untuk mendekatkan diri dan mengisi hari ini agar kita hari itu tidak selalu dengan hal-hal yang duniawi, tapi harus kita selingi juga dengan hal-hal yang rohani. Berdoa,
beribadah keluarga atau kumpul keluarga sambil introspeksi diri. Kalau kita sering menyebutnya sih saat teduh atau kita saling berintrospeksi diri kepada Tuhan, berdoa bersama-sama keluarga. Itulah, hanya itu sih yang sering saya lakukan dalam kehidupan saya untuk membunuh rasa jenuh atau bosan berada di rumah yang terlalu lama. Bosan sih di rumah juga, enaknya bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Tapi semoga hal-hal yang dapat saya sampaikan tadi bisa membantu Anda dan menjadi referensi Anda untuk mengisi waktu selama Anda berada di rumah atau stay at home. Oke, yang masih suka dengan video-video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe dong, kasih like-nya, tulis komen, mungkin dapat menjadi informasi berikutnya yang akan saya berikan. Clue seperti biasa, clue masih ada di pojok kiri, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, atau di kanan atas, mungkin juga di kanan bawah. Sering saya berikan clue-clue itu. Terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih untuk semua yang selalu support saya, terima kasih untuk yang terus memberikan tanggapan-tanggapan positif atas video-video saya. Selanjutnya saya akan lebih banyak melakukan perubahan, banyak belajar, dan buat semua subscriber baru yang ikut sub dalam channel saya, semoga saya bisa membantu dan memberikan Anda support. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.